Hai pengguna kuota, kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul One Day, yang rilis pada tahun 2016. Oh ya, buat kalian yang mampir ke sini, mohon bantu tekan tombol subscribe-nya ya. Dan kalau sudah, langsung saja kita buka filmnya. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Dan Chai, yang bekerja sebagai IT di suatu kantor. Namun orang-orang hanya memanggilnya jika mengalami masalah pada komputer kantor mereka, dan saat di momen lain, mereka seakan menganggap Dan tidak ada. Dan bahkan teman-teman kantornya sering lupa kalau Dan bekerja di kantor yang sama dengan mereka. Dengan kata lain, Dan ini tidak memiliki teman, dan tidak dipedulikan oleh orang lain. Dan saat hari ulang tahunnya pun, hanya satu orang saja yang memberinya ucapan kepadanya, dan itu hanyalah ucapan dari sebuah Facebook. Suatu hari saat di kantor, Dan diminta untuk memperbaiki komputer seorang wanita bernama Nui. Nui adalah wanita yang cantik dan juga ramah. Setelah selesai perbaikan, Nui berterima kasih dan menyebut nama Dan. Dan sangat senang akan hal itu, karena baru pertama kalinya ada orang yang ingat namanya. Sejak saat itu Dan menjadi pengagum rahasia Nui, dan sering memperhatikan hal apa saja yang dilakukan Nui, dan juga yang disukainya. Dan pun mulai menaruh perasaan pada Nui. Tapi tidak lama tersebarlah kabar bahwa Nui sudah menjalin hubungan dengan atasannya yang bernama Top. Dan ditambah lagi, Dan sempat melihat sendiri Top memberi bunga pada Nui. Saat malam hari, Dan yang akan segera pulang kantor, diminta untuk memperbaiki komputer milik Top. Dan di sini Dan tahu bahwa Top sudah beristri dan mempunyai anak. Dan sebenarnya merasa kasihan pada Nui, tapi Dan juga sadar diri bahwa dia tak sepadan dengan Top. Dan Dan hanya bisa mengikuti Nui dan memperhatikannya saja. Tibalah acara party kantor, dan seperti biasa Dan tak pernah dipedulikan orang. Dan kantor mengumumkan bahwa mereka semua akan berlibur ke Hokkaido. Ketika tiba di Hokkaido, Nui dan Top tampak semakin dekat. Dan pula Top menjanjikan pada Nui, jika dia akan menceraikan istrinya dan menikahi Nui. Dan Dan hanya bisa ikhlas melihat wanita yang dicintainya bahagia bersama orang lain. Kemudian Dan melihat sebuah kuil permohonan, dan memohon agar Nui bisa mencintainya walaupun itu hanya sehari saja. Kemudian saat Dan berpapasan dengan Nui di lift, dan Nui beralasan bahwa ada barangnya yang tertinggal, dan menyuruh Dan pergi lebih dulu. Dan pun merasa bahwa permohonannya di kuil tidak mungkin terjadi. Dan saat Dan tiba di lantai bawah, Dan melihat istri dan anaknya Top datang ke Hokkaido untuk menyusul Top. Dan di sini Dan merasa kasihan pada Nui. Dan saat mereka semua makan malam bersama, Dan sengaja mengambil tempat duduk yang seharusnya dipakai Nui, karena tidak ingin Nui terluka jika tahu istri dan anak Top ada di hotel itu juga. Tapi tetap saja, Nui bisa melihat keadaan itu saat masuk ke dalam ruangan makan. Dan tidak sampai di situ, istri Top mengatakan bahwa saat ini dia sedang hamil anak kedua. Tentu hal itu membuat Nui jadi sangat terpukul, karena sebelumnya Top berjanji akan menceraikan istrinya dan menikah dengan Nui. Nui yang tidak bisa menahan kesedihannya, langsung pergi meninggalkan tempat itu. Esok harinya, saat semua rombongan telah pergi untuk kembali dari Hokkaido, Nui memutuskan untuk tetap tinggal di sana dan tidak ikut dengan rombongan mereka. Dan yang khawatir dengan Nui, kemudian memutuskan untuk tetap tinggal juga, dan mengikuti Nui. Nui yang sudah sangat sedih, berdiri di ujung bukit salju, kemudian meluncur dan hilang. Dan pun segera menyusul Nui, tapi tidak menemukannya. Lalu Dan meminta bantuan pada tim penyelamat untuk membantu mencari Nui. Mereka semua mencari, tapi tidak juga menemukan Nui. Hingga malam tiba, Nui berhasil ditemukan dalam keadaan pingsan. Dan Dan langsung membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Singkat cerita, Nui dinyatakan akan segera membaik. Tapi karena dia pingsan di dalam es dari pagi hingga malam, Nui mengalami amnesia ringan. Dan Nui tidak akan ingat apapun dalam 1 hari, sebelum kembali normal.
Dan disinilah Den sadar bahwa permohonannya di kuil itu telah terkabul. Kemudian saat Nui dan Den keluar dari rumah sakit, Nui bertanya, apakah Nui adalah pacar Den? Den yang ingat bahwa dia hanya punya kesempatan 1 hari, Den pun berkata bahwa dia adalah Top, pacar Nui. Nui pun segera menelpon ibunya, untuk memastikan bahwa pacarnya adalah pria bernama Top. Singkat cerita, mereka pun melihat daftar bis terakhir untuk kembali ke hotel penginapan mereka. Dan karena masih ada waktu, Den pun berniat mengajak Nui untuk makan di restoran sushi. Den menggandeng tangan Nui, namun Nui malah marah, dan berkata bagaimana mungkin aku memiliki pacar sepertimu. Den yang kesal, kemudian melepaskan kertas daftar tempat yang ingin dikunjungi Nui, yang telah disatukan ia dengan selotip yang pada awalnya kertas itu telah dirobek oleh Nui saat kecewa pada Top, sebelumnya. Kemudian Den langsung berjalan pergi meninggalkan Nui. Nui pun merasa sikapnya itu terlalu berlebihan dan merasa bersalah telah berkata seperti itu. Tapi tidak lama, Den kembali pada Nui, karena tidak tega meninggalkan Nui sendiri dalam keadaan hilang ingatan. Mereka pun akhirnya makan di sebuah restoran kecil, dan disinilah senyuman dan respon ceria dari Nui mulai muncul. Mereka pun menghabiskan waktu bersama, dan mengunjungi semua tempat, yang ada di daftar yang dibuat oleh Nui. Dan Den juga mengatakan, bahwa selama ini dia selalu bangun pagi untuk memberi tempat parkir untuk mobil Nui, juga merapikan meja kantor Nui, yang selalu berantakan saat Nui selesai bekerja, juga top up gift di akun game yang selalu dimainkan oleh Nui, memberi lagu di komputer Nui setiap hari tanpa diketahui oleh Nui. Dan kini Nui pun sudah merasa akrab dengan Den, dan mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi beberapa tempat lagi di daftar yang ingin dikunjungi oleh Nui. Setelah sampai di hotel, Den mengakui bahwa dia sebenarnya bukanlah Top, tapi dia adalah Den, teman sekantornya Nui, dan singkat cerita Nui pun sangat marah, lalu membuang tas Den, dan mengusirnya keluar. Nui pun segera menelpon Top, tapi karena Top sedang bersama anaknya, dia pun bilang nanti akan menghubungi Nui. Sementara itu Den sedang mengumpulkan barang-barangnya yang berantakan di salju. Nui pun muncul dan bertanya, apakah aku wanita simpanan pria itu? Den pun menjawab yang sebenarnya. Nui berkata mana mungkin aku menghancurkan rumah tangga orang? Apakah selama ini aku tahu dia itu sudah punya istri dan anak? Den bilang bahwa Top menjanjikan untuk menceraikan istrinya, dan menikah dengan Nui. Namun istrinya kini hamil anak kedua. Den juga bilang kalau Nui sudah tahu itu, dan jika ingin berkata dirinya bodoh, maka katakanlah saja padaku, karena hal itulah yang aku lakukan saat ini padamu. Nui pun menangis, dan memeluk Den. Setelah Nui sudah tenang, Den menjelaskan kalau sebelumnya dia membuat permohonan di sebuah lonceng, agar Nui bisa menjadi pacarnya Den, untuk 1 hari. Nui bertanya kenapa kau hanya meminta 1 hari saja. Den bilang karena besok kau sudah akan lupa tentang semua ini, dan hal itu sudah cukup bagiku untuk memilikimu walau hanya 1 hari saja. Akhirnya Nui pun mengerti alasan mengapa Den mengaku sebagai pacar Nui. Nui pun mencium Den dan berkata, aku menciummu sebagai Den dan bukan sebagai Top. Kemudian Nui memutuskan hubungannya dengan Top, dan mematikan ponselnya. Den bilang jangan lakukan itu, karena saat besok ingatanmu kembali, kau akan sangat menyesal. Nui pun bilang apakah semua ini tidak berarti? Kau bisa datang kepadaku besok dan mengatakan semua yang kita lalui saat ini. Kau adalah orang yang seharusnya aku cintai dan bukan pria yang sudah punya istri. Den bilang kalau dia sudah pernah melakukan hal itu sebelumnya. Dan kenyataannya Nui menolak Den pada saat itu.
Lalu Nui membuat video dokumentasi untuk melihatnya besok, agar dia tahu bahwa ini adalah pengakuannya yang asli. Setelah itu mereka pun kembali ke hotel, dan Nui pun tertidur. Saat Nui bangun, Den sudah tidak ada di sana. Dan saat Nui akan kembali ke rumahnya, semua sudah disiapkan oleh Den dan Nui tinggal berangkat saja. Bis pun berangkat dan melewati istana salju yang telah mereka kunjungi semalam. Namun Nui tidak mengingat apapun dan hanya Den saja yang menyimpan kenangan itu dalam hatinya. Saat sudah masuk kantor, teman Nui bertanya apakah Nui sudah mendatangi istana salju. Nui mengatakan bahwa dia tidak pergi ke sana, tapi anehnya semua daftar Nui sudah ditandai. Dan saat Nui membuka file di handphonenya di komputer, ada sebuah video di mana Nui berada di istana salju. Tapi Nui tidak ingat apapun tentang hal itu. Dan lagi figur yang selama ini dikumpulkan Nui, kini sudah lengkap, dan Nui sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nui hanya bisa merasakan bahwa dia memang melalui semua itu, tapi tidak ingat dengan siapa dia pergi. Nui pun hanya bisa meneteskan air mata mengenai hal-hal yang dia rasakan dalam hatinya. Lalu Top pun datang, dan berkata bahwa dia tidak ingin putus dengan Nui, dan berjanji akan pergi ke istana salju bersama Nui tahun depan, karena Nui belum pergi ke sana. Namun di sini Nui melepaskan tangannya, dan bilang bahwa Nui sudah pergi ke sana. Nui pun pergi dari sana, dan scene berpindah pada Den, yang ternyata telah menghapus video pengakuan Nui, bahwa mereka berdua saling mencintai dan telah melalui hal indah dalam satu malam. Den melakukan itu karena cukup baginya memiliki dan bersama orang yang ia cintai, walau hanya sehari saja. Dan pula dia tidak ingin Nui terbeban saat melihat video pengakuannya, karena Den sadar dia bukanlah laki-laki yang pantas untuk Nui. Kemudian film pun berakhir di sini.